Al-Qura amanu. Kalau seandainya penduduk suatu kota amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim, sungguh kami akan membukakan pada mereka barakatim minas sama, barakat dari langit, wal ardi, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka itu memperolok-olok. Saya berartikan memperolok-olok atau mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami berikan kami siksa mereka disebabkan mereka perbuatan-perbuatan mereka. Jadi ayat ini, kalau tadi di atas dikatakan kalau datang Nabi lalu kadzabu, mendustakan Nabi, maka ditimpakan ba'sa wa darurat, ditimpakan musibah, bencana, kesempitan hidup. Kalau datang Nabi amanu, beriman, wattaqau, dan takwa, maka la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi, maka Allah bukakan berkat. Berkat ni banyak diartikan. Ada yang diartikan berkat tu iman dan takwa, iman, rasa iman. Kemudian diartikan juga sakit pinggang, kesehatan, Pak Iman. Dia diberikan kesehatan. Amin. Memang Pak Iman ni selalu disebutkan di Masjid Westall ini. Sehari tak ada Pak Iman ni, iman kita ini terasa. Sekarang ada yang dilepas gini. Jadi itu barakat tu artinya iman, rasa tenang, rasa tawaduk kepada Allah, harapan ada syurga dan neraka. Juga diartikan barakat dan sama itu hujan. Barakat tu hujan. Kemudian wal ardi, tumbuh-tumbuhan. Jadi arti secara singkat, aman sentosa, sejahtera. Artinya secara ekonomi masyarakat kuat, melimpah ruah. Kemudian secara batin, mental, barakat, kita merasa tenang, bahagia. Itu sebenarnya kaedah mengatakan bahawa iman yang benar, agama yang benar, agama yang menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia itu secara materi dan juga secara immateri. Jangan dipisahkan agama ini dengan ekonomi, ilmu politik, ilmu astronomi. Itu semua ayat Quran semua disebutkan bahawa semua diciptakan itu untuk manusia dalam hal menjalankan agama. Ketika inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya kami jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Itu Allah katakan, nanti ayat ke-10 dikatakan waras dan arda lil insan, diberikan bumi ini pada kita orang manusia supaya kita bisa menjalankan agama dan bisa berbahagia dunia dan akhirat. Dan banyak ayat-ayat lain mengecam bahawa bukan agama kalau hanya Rabbana atina fil akhirati hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berikan aku bahagia di akhirat dan wa ma lahu di dunia ini tidak apa-apa. Ini tidak juga, tapi harus dua. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu agama yang benar. Jadi menjamin bahagia di akhirat. Jadi kalau datang Nabi mengikuti petunjuk Nabi, lalu diberikan barakat dan samai, kebahagiaan di dunia, wal ardi, juga kebahagiaan dan ekonomi dengan buat ekonomi. Kemudian dia akan juga bahagia. Wattaqau. Tetapi walakin kadzabu. Tetapi kalau berbohong, makanya yang paling bahaya di dunia ini sebenarnya berbohong. Sifat yang paling jelek di dunia ini adalah sifat berbohong. Dan yang paling jelek ini lagi adalah dikali lipat dari kalimat berbohong juga, memperolok-olokkan. Kalau berbohong saja, sifatnya masih pasif. Kalau memperolok-olokkan, sudah aktif. Kita tahu salah, kita tahu korupsi salah, lalu kita tunjukkan orang ini korupsi ini bagus, kan? Ini bagus, ini ikut ini. Kita cari ikut untuk perolok-olokkan kesalahan. Itulah paling jelek yang kedua. Semua ayat Quran mengatakan bahawa datangnya musibah ketika memperolok-olokkan Nabi. Ketika memperolok-olokkan. Bukan membohongi, memperolok-olokkan. Kalau membohongi,
tidak ikut lalu diam begitu pasif. Tapi kalau umpama aktif, melakukan propaganda, mencari pembenaran ini pembenaran sana, dan itu baru datang ba'sa wa dharra, baru datangnya musibah. Kita kaitkan ke ini, lalu bagaimana menafsirkan tentang peristiwa musibah dalam peristiwa Nabi ini dengan kondisi Aceh yang kemarin musibah 2 kali, dan saya kira akan terus lagi nanti jumpa lagi di Aceh. Sekarang lahirlah orang-orang intelektual baru di Aceh yang lebih mencari secara saintifik juga secara ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengatakan, dan ini saya melihat tafsir dari Qurtubi dan tafsir Rashid Ridha, ketika ayat-ayat ini tentang musibah kepada kaum Lut, kaum Saleh, kaum dan nabi yang lain sebelumnya, Sabah, yang diturunkan batu dari langit, diturunkan angin 7 hari 7 malam, itu cerita-cerita pada masa lalu, cerita-cerita pada kaum-kaum tertentu. Dan ayat-ayat ini jumhur ulama menafsirkan hanya kepada kaum-kaum tertentu tersebut. Apakah ini akan berlaku secara umum? Wakila, kila itu kata-kata yang kedua yang lebih lemah. Bisa dicoba generalisir pada seluruhnya. Tapi sebenarnya yang ingin kawan-kawan di sana mencoba emphasize bahwasanya peristiwa-peristiwa tsunami yang kemarin bukan hanya dicoba lihat untuk kita sadar kembali bahwa kita telah berbuat dosa. Memang kita akui di Indonesia itu, apakah kita tidak perlu melakukan agama? Saya kira iya. Kita ini orang Islam, orang Indonesia, tapi basic of religion, sesuatu yang paling sederhana daripada agama kita, ajaran yang paling sederhana. Pokoknya sifat Nabi kita ada 4, Siddiq, apalagi yang kedua? Amanah. Yang ketiga? Tabligh. Yang keempat? Kalau Siddiq apa artinya? Benar. Bukan benar. Jujur ya. Berlaku benar. Itu kalimat siddiq itu relevansinya dengan al-iman. Orang sudah iman pasti siddiq. Kalau sudah ada iman, tidak ada siddiq, tidak iman. Tidak mungkin orang dalam iman dia melakukan bohong. Pembohongan ya, bohong dahulu. Kemudian kalimat yang kedua apa? Amanah. Coba lihat di Indonesia ada amanah nggak kita? Atau saya tidak jauh ke Indonesia, terlalu jauh sekali. Saya orang Aceh. Di Aceh apakah ada amanah? Saya kalau mungkin saya melihat sendiri itu masih kurang ya. Jadi saya lihat begini, kita ini hanya Islam keturunan, dan Islam yang kebanyakan kita orang Indonesia, walaupun kita kebanyakan sekarang di Melbourne, tapi yang kondisi kita refleksi kita ke Indonesia, kita tidak memahami Islam apa yang sebenarnya Islam yang inti dari Islam. Kita hanya menerima Islam sebagai budaya yang sudah diproduksi dengan kondisi situasi manusia yang hidup pada waktu yang lalu dalam bentuk politik, partai NU pokoknya, atau Muhammadiyah, atau Tabligh, atau macam. Tapi kita tidak mencoba memahami langsung pada sumber Quran, lalu memahami secara tafsir. Saya kira apa yang dilakukan hari ini di Westall sangat baik untuk memahami Islam dan intinya. Dan sesungguhnya kalau kita kembali pada Islam yang intinya, yaitu sifat-sifat tadi, sifat-sifat jujur, sifat-sifat amanah, sifat-sifat tabligh. Tabligh itu adalah komunikatif, menyampaikan dengan rasa sesuatu perasaan disimpan, tidak disampaikan, kemudian orang tidak memahami kita, kemudian tidak fatanah, tidak cerdas. Fatanah itu bukan artinya pada secara intelektual, tapi cerdas artinya fatanah itu cerdas secara emosi dan cerdas juga secara otak. Itu nama fatanah. Kalau cerdas secara intelektual banyak sekarang di Indonesia profesor-profesor, doktor-doktor, tapi dia tidak cerdas. Banyak sudah doktor atau sudah banyak master, akhirnya mengkorupsi, akhirnya mendustakan orang lain, menipu, itu tidak cerdas namanya. Tapi pintar menipu. Tapi kalau cerdas fatanah, secara emosi juga secara intelektual. Jadi melihat pada ayat tadi ini, kita akan lihat umpamanya
ayat yang sama, pada ayat yang paling penting saya lihat di penutupan daripada ayat tadi, pada ayat Al-A'raf 94 yang bunyinya menyebutkan bahawa semua peristiwa tadi yang musibah waktu duha, di waktu malam itu ditujukan pada umat-umat yang sebelumnya. Ini ayat 100-nya pada ayat tadi Al-A'raf, apa bunyinya? Tilkal qura, itulah desa-desa atau kota-kota tadi, naqussu alaika, kami kisahkan kepada kamu. Jadi tadi afa amina ahlul qura ya'tunahum ba'suna duha wa hum yal'abun, itu bukan maksudnya yang Aceh kemarin, maksudnya ini maksudnya dari ayat ini. Ini peristiwa pada sebelumnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad, pada kaum Lut, pada kaum Ad, pada kaum Nabi Saleh, pada kaum-kaum nabi-nabi yang sebelumnya yang diutuskan. Setelah diutuskan, mereka memperolok-olokkan Nabi. Itu Nabi yang paling sangat dikisahkan dalam Al-Quran kalau kita baca menangis sekali, Nabi Nuh. Nabi Nuh memanggil umat. Nabi Nuh itu kan yang ditimpakan tsunami ya, yang pertama ya, umatnya. Adam, Nuh kan yang kedua, yang kalau baca di internet nanti ada gunung yang bentuk perahu besar itu katanya perahu Nuh, yang seluruh umat manusia meninggal kecuali beberapa pasang-pasang saja masuk pada yang menjadi penghuni perahu Nabi Nuh. Bahkan istri Nabi Nuh sendiri itu diceritakan juga mendustakan Nabi. Jadi itu Nabi Nuh itu kalau Al-Quran dikatakan inni da'autuhum lailan wa nahara, saya berdakwah memanggil umat saya siang dan malam. Tetapi mereka itu menutup telinganya, melemparkan baju pada saya, mendustakan saya. Dan Nabi Nuh itu memanggil beratus-ratus tahun, tapi yang ikut cuma beberapa orang saja. Lalu setelah itu baru datang musibah yang berupa tsunami. Tapi apakah kalau seperti yang di Aceh, Nabi tidak datang, memang tidak ada Nabi di Aceh. Dan sekiranya orang Aceh itu tidak spesial, bukan umat terbaik ya. Sehingga harus ada ayat Quran satu khusus turun untuk merefleksi kondisi di Aceh. Tapi untuk pelayaran tidak apa-apa, kita untuk kembali pada Allah dengan peristiwa tersebut. Cuma yang penting sekali dengan peristiwa tadi itu untuk memahami bahawa Aceh itulah rawan gempa dan tsunami. Dan tidak lanjutnya kita secara spiritual kita kembali kepada Allah, taat dan semuanya memang betul. Nah sekarang lumayan orang Aceh itu masih penuh semua. Jumat itu di jalan itu tidak ada orang seperti tengah malam hari Jumat. Kalau salat Jumat semua di masjid, maghrib sudah agak sepi, orang salat semua. Sudah lumayan sekali dibandingkan beberapa orang tempat bayar kayak saya di Mesir dulu, tempat lain sudah lumayan di Aceh. Jadi yang lainnya yang mesti kita lihat sekarang adalah usaha manusia menciptakan semacam teknologi yang bangunan yang anti gempa. Kalau nanti ada gempa tidak jatuh hancur bangunan, menciptakan alarm tsunami, dan itulah usaha-usaha masyarakat. Ketika kita menyalahkan sesuatu kepada yang di luar daripada itu, pokoknya mencoba menafsirkan ayat tadi sesuai tidak dengan konteks, pada akhirnya kita pasrah dan tidak ada suatu usaha yang maksimal seperti yang kemarin 2026 Desember tsunami di Aceh. Orang masih memahami dengan konteks itu, akhirnya tidak ada satu upaya untuk mengantisipasi pada peristiwa yang kemarin. Sehingga bayangkan kemarin ketika jam 15.38 sudah 8,8 gempa, orang panik luar biasa. Tapi karena tidak ada satu usaha antisipasi sebelumnya, sehingga tidak ada prosedur bagaimana prosedur menghindari pada tsunami. Jadi malah mereka itu lari ke tempat-tempat yang justru rawan tsunami untuk melindungi diri pada tsunami. Umumnya mereka waktu itu melihat Masjid Baitur Rahman lah masjid yang paling selamat daripada tsunami. Mereka lari ke Baitur Rahman. Padahal pada rawan dengan laut, Baitur Rahman lebih dekat dengan laut pada tempat yang lain, yang ke daerah Perhenti di tempat yang lainnya. Juga di daerah saya, anak saya umpamanya waktu tsunami itu, anak saya yang umur 3 tahun di titipan dilarikan sama orang.
Karena orang bukan memang tidak tsunami, gempa saja, sudah dibawa sama orang, nggak tahu siapa yang bawa. Sekarang saya waktu itu di kota, saya panik, hampir jatuh saya sedang jalan, sekarang ada diculik orang. Karena waktu sedang ramai-ramai anak gempa, langsung orang siapa yang ada ditangkap, dibawa lari kemana? Dibawa lari. Anak kecil kan, dan itu dalam waktu kecil sudah kosong tempatnya, nggak tahu kemana anak saya. Itu baru jam 8 ditemukan. Padahal jam 5 kemudian datang lagi gempa yang sama beratnya, 8,1 atau 8,5 yang bilang. Itu orang pertama panik lagi, pertama dekat dengan laut. Seharusnya kan makin ada potensi tsunami, kan jauh dengan laut. Orang tidak mengerti, karena tidak ada antisipasi. Jadi penting sekali harus menyatakan penyadaran bahwa musibah-musibah di luar kesadaran manusia. Ini musibah ini di luar kesadaran manusia. Kita tahu memang Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul musibah di bumi. Zaharal fasadu fil barri, di laut. Wa fil barri, darat. Wa fil bahri, di laut ya. Bima kasabat aydin nas, karena sebab tangan manusia. Ini juga ada katanya bima kanu ya zulimun. Karena mereka mendustakan, karena itu. Tapi musibah-musibah yang datang itu di dalam kontrol kesadaran manusia. Agama ini memberi hukuman pada kita di dalam kontrol kesadaran kita, bukan di luar kemampuan kita. Kamu berdusta, resikonya kamu ini. Diberitahu dulu. Kamu berkorupsi, resikonya kamu dipenjara dan dunia, masuk neraka pada hari kiamat nanti, ya kan? Tapi kalau di luar kontrol manusia, itu musibah yang Allah berikan. Pokoknya kayak ayat Quran yang bilang, Innallaha la yastahi ayyadriba lakum masalam ma ba'udah. Sesungguhnya Allah tidak malu memberi contoh pada kita masalam ma ba'udah. Sebuah contoh seperti ba'udah itu yang lalat. Ya kan? Wa ammal ladzina amanu fa yaqulun seterusnya, orang yang beriman itu akan beriman. Tapi orang-orang yang munafik itu mereka akan menanyakan, "Mana orang itu ada masalah? Apa yang berkaitan dengan lalat ini?" Kita tidak menjawab berpikir, padahal lalat tersebut menyebabkan dunia ini bersih. Seandainya tidak ada lalat, maka bangkai-bangkai yang sudah mati itu tidak membusuk, tidak habis, dan bumi ini dipenuhi oleh bangkai-bangkai yang dari sejak dulu manusia, sejak Nabi Adam hingga hari ini. Bayangkan berapa banyak sudah bangkai di atas bumi ini. Karena ada lalat itu yang dengan ulat-ulat itu sangat cepat menghabiskan daging-daging itu sehingga menjadi bersih. Dan lalat itu adalah makhluk yang paling cepat meninggal, 14 hari ya mati. Beberapa waktu hari saja sudah mati. Kalau seandainya lalat pun tidak dimatikan dalam waktu cepat, bumi ini juga penuh dengan lalat, Pak. Kita tidak dapat hidup lagi. Ruang-ruang ini terisi lalat semua ya. Dan yang nyamuk. Saya kira itu dari saya untuk hari ini. Jadi yang kita coba pahami adalah musibah seperti yang kita ambil kesimpulan sesuai dengan tafsir ini tafsir Al-Manar dan Qurtubi menyatakan bahwasanya semua peristiwa seperti tadi yang ditimpakan pada Nabi Nuh dengan tsunami, ditimpakan kepada kaum Ad, Samud dengan Songsori itu dengan angin melebihi Katrina, angin luar biasa puting beliung, juga ditimpakan dengan dibalikkan bumi pada Nabi Lut. Itu adalah cerita ini pada mereka. Dan ini tilkal qura naqussu 'alaika min amda'ina, semua dikisahkan pada kita untuk menjadi pilihan bagi kita. Nah, untuk yang peristiwa seperti yang kemarin saya lihat di Aceh itu, lebih kita harus mencari satu solusi dan menyadari bahwa itu memang peristiwa di luar dengan kita manusia, dan itu memang cobaan Allah dari sisi pertama. Yang kedua adalah satu usaha kita untuk mengantisipasi pada bencana alam tersebut. Dan kita tutup dengan ayat Quran tadi, dan ini ayat yang sering sekali dibaca di setiap khutbah Jumat atau di setiap Ramadan. Di Aceh sering baca yang ini, walau anna ahlal qura amanu, kalau seandainya penduduk suatu kaum, penduduk suatu kota, mereka itu beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi,
sungguh Allah akan limpahkan keberkahan, kemakmuran dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, mereka berdustakan bima kanu yakzibun, dengan apa yang mereka usahakan. Jadi yang ditimpakan musibah mereka dengan bima kanu yakzibun, di dalam jangkauan kemampuan kita. Kalau kita korupsi, negaranya akan miskin, rakyatnya akan lapar, dan sebagian orang yang akan kaya, sebagian yang miskin. Kita akan nanti orang-orang miskin yang sudah lapar, haus, tidak ada makanan akan marah, akan murka pada orang kaya. Lalu orang miskin ini mencuri, terjadilah pencurian. Tidak kuat mencuri, dia menggunakan senjata, kemudian adalah perampokan. Tidak kuat menggunakan itu, demo anarkis, terjadilah kebakaran-kebakaran. Tidak lebih, karena miskin sekali tidak ada makanan apa-apa, akhirnya orang membunuh satu sama lain. Terjadilah dalam kita. Inilah musibah-musibah baksa wa dharra bima kanu yaksibun, di dalam usaha kita. Jadi real, terlihat dan nyata. Tapi di luar jangkauan kita, tsunami 24 Desember, kemarin gempa 8,9 di luar jangkauan kita. Itulah peristiwa alam yang kita harus antisipasi secara alami, secara saintifik. Saya kira ini dari saya, dan sesungguhnya yakinlah agama ini membawa kebahagiaan selama kita amanu, beriman betul-betul dengan agama yang benar, hakikat. Tidak mencoba memahami agama dengan sempit sekali, salat 5 waktu, atau terlalu tidak ada kaidah sama sekali, semua agama sama. Itu tidak benar. Karena kalau semua agama sama, kenapa akan kita masuk surga? Kenapa kita minta kepada Allah? Orang-orang yang kalau Nabi Quraisy mengatakan, kita kerja di pabrik roti, masa minta gaji sama pabrik buat semen? Atau orang-orang yang menyembah patung, lalu minta syurga sama Allah? Kan tidak logis kalau kita main secara logis. Juga agama ini, kita yang menyembah Allah sesuai dengan yang benar, sesuai dengan tuntunan Allah, kita yang masuk surga. Orang yang tidak menyembah sesuai dengan petunjuk Allah, ya memang tidak masuk surga. Itu secara logika. Dan juga kita taat pada Allah di dunia, kita akan dapat kebahagiaan di dunia, dan juga pasti di akhirat insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti udah sore. Pak Iman silakan. Pak Iman banyak pahalanya nih. Lebih setengah jam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. 45 menit. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, azakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Setelah kemarin kita bicara tentang bagaimana salah satu ungkapan dan penjelasan Allah SWT untuk menggambarkan korupsi intelektual yang dilakukan oleh kaum Yahudi dengan melakukan penutupan, tahrif, penyembunyian karakter Rasulullah SAW yang begitu sangat jelas ada di kitab mereka, tapi mereka menutupinya karena orientasi duniawi. Tidak ada motif lain pelacuran intelektual terjadi di kalangan rabai Yahudi kecuali karena kecintaan terhadap dunia. Hari ini kita juga diajarkan hal yang sama, bahwa musuh utama bagi kalangan intelektual adalah ketika mereka menutupi kebenaran. Ya. Misalnya dari universitas kita diajari plagiarisme adalah musuh terbesar dari intelektualisme. Sama, apalagi kalau itu berkenaan dengan urusan dunia dan akhirat kita. Rabai Yahudi sebagai kalangan elit terdidik pada masyarakat Madinah saat itu adalah orang-orang yang melacurkan intelektualnya karena urusan duniawi. Motifnya sama saja sebenarnya orang, hanya perbedaan semua dari kita ini bisa menjual apapun karena kecintaan terhadap dunia. Ya. Ada orang yang menjual amal solehnya untuk urusan duniawi. Ada orang yang menjual akal intelektualitasnya karena urusan duniawi dan segala macamnya. Persoalan yang paling mendasar adalah apabila orang menutup kebenaran,
menyembunyikan kebenaran yang urusannya bagi kebaikan hidup dunia dan akhirat, tentu ini adalah tindakan yang amat sangat jelek, dan itu yang dilakukan oleh kalangan rabai Yahudi, sehingga mestinya orang-orang dari kelompok, terutama dari kelompok Yahudi itu mendapatkan berkah dan pemahaman akan Islam dan penerimaan akan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena penutupan, penyembunyian, tahrif, perubah-ubahan yang dilakukan oleh rabai Yahudi, maka tentu mereka tidak dapat mendapatkan informasi itu. Dan tentu Allah memperlihatkan rasa tidak sukanya, sehingga kemarin kita diakhiri dengan kalau orang melakukan pelacuran intelektual model orang Yahudi kayak begitu, Allah tidak akan mengajak bicara mereka, tidak mensucikan mereka, ya. Dan nanti dia hanya mendapatkan adab yang pedih. Ayat 177 kita bahas hari ini adalah berkenaan tentang konsep kebajikan. Ini ayat yang menarik sekali. Nanti kita akan coba, penjelasannya sangat panjang di Ibnu Katsir. Saya hanya penjelasan perkata dulu. Insya Allah mungkin minggu depan baru kita baca dari Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Tadi Pak Saifuddin mengungkap kalimat ba'sa wa dharra, ya. Ini sama. Nah, ini dalil kalau mau bikin sumbangan tsunami. Nah, ini dalilnya, ya. Jadi nanti kalau ada fundraising tsunami, salah satu dalilnya ini, Pak. Jadi kalau orang mau minta sumbangan, ini katanya salah satu yang kalau kita mau mendapatkan albir, kebajikan tertinggi ini, salah satunya ngasih kepada orang yang ditimpa, orang yang sabar, tapi ya, orang yang sabar meskipun ditimpa dharra wal ba'sa wal dharra, ya. Salah satunya itu tadi tsunami, ya. Ini harus dicatat oleh Westol ini, ya, kalau bikin fundraising. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini berbackground ketika ada seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya tentang apakah iman itu. Rasul menjawab dengan jawaban ini. Ini backgroundnya, ya. Setelah itu Abu Dzar dalam hadis munqati', hadis ini terputus, ya, tapi pesannya coba kita lihat. Kata Mujahid melanjutkan bahwa Abu Dzar kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya lagi apa iman itu. Rasulullah menjawab, idza amilta hasanatan ahibha qalbak, ya. Kalau engkau melaksanakan kebaikan, hatimu itu senang melaksanakannya. Wa idza amilta sayyi'atan abghidha qalbak. Kalau engkau melaksanakan keburukan atau maksiat, hatimu itu enggak suka dengan itu. Itu karakternya. Jadi iman menurut Rasulullah SAW atau ukuran orang yang baik itu adalah kalau orang melakukan kebaikan, dia senang melakukan kebaikan itu, hatinya sumeleh, hatinya tentram dengan kebaikan itu. Tetapi kalau dia melakukan keburukan, hatinya nggak suka. Itulah iman. Ya. Kalau aiman lain lagi, ya. Lain lagi kalau aiman. Jadi ukuran kita punya iman itu dalam hadis munqati' ini adalah kalau kita melakukan kebaikan enak hati, kalau kita melakukan keburukan kita nggak enak hatinya. Persis seperti sebenarnya ini bisa kita koneksikan dengan hadis yang umum itu, al-ithmu ma haka fi sadrik, ya, wasidqu tuma'ninah di dalam hati kita. Yang dimaksud dengan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan dalam hati kita. Kebenaran, kebaikan, kejujuran itu tuma'ninah, tentram hati kita. Ini sudah sifat alamiah sebenarnya. Kalau kita jujur, nggak akan keluar itu keringat kita.
tangan kita tidak akan bergetar kalau ditanyain uangnya tinggal berapa Le, misalnya orang tua kita berkata 50, tenang aja kita bilang 50 karena memang sisa 50. Tapi kalau kita menyembunyikan 50 kita bilang 25, ngomongnya sudah 25, ya ada gemetarnya, bisa keringatan dan segala macam. Karena memang sifat asal dari dosa itu pertama-tama kalaupun orang bisa merubah mimik wajahnya, tutur katanya, hatinya itu gelisah. Itu yang kata Rasulullah SAW. Kalau orang sudah bisa berbuat dosa, merubah mimiknya seperti para orang-orang yang terdakwah itu, ya sudah korupsi tapi kayaknya orang soleh ya, pakai takwa. Lihat di Indonesia kalau orang sudah dalam kesakitan, dia pakaian takwa. Hari-harinya tidak pernah pakaian takwa gitu. Ya, giliran sudah di pesakitan dia pakaian takwa, pakai topi, seperti orang soleh. Seperti orang soleh. Ya. Ini yang menarik, beda sekali. Padahal dosa itu mestinya membuat orang gelisah. Jadi dia bisa merubah penampilan fisiknya, tapi hatinya tidak bisa dirubah. Nah, kalau orang sudah tidak punya iman, maka hatinya pun tidak gelisah. Ini udah pada tingkatan di mana orang imannya sudah tidak ada. Bahkan mungkin bangga, bahkan mungkin senang hatinya dengan kemaksiatan. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Orang yang dicintakan dengan kemaksiatan. Oke, kita lihat sekarang konteksnya ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kita ketahui bersama, ayat tentang pemindahan kiblah, seperti penjelasan kita di awal, kalau Al-Baqarah itu kita bagi menjadi dua, ya, maka separuh Al-Baqarah itu bercerita tentang orang-orang Yahudi, people of the book, yang memang pada awalnya ingin dijelaskan kepada kita sebagai contoh orang yang dipilih oleh Allah sebagai contoh sebuah masyarakat, orang yang mendapatkan revelation from Allah SWT. Akan tetapi kemudian dengan segala macam keburukannya, korupsi yang dilakukan, mereka tidak layak menjadi example for the humanity. Karena itu, karena kegagalan itu, Allah kemudian mengganti dengan the new nation, which is Islam. Ya. Makanya kalau kita buka dari Al-Baqarah, persis separuhnya surat Al-Baqarah itu ada kalimat ummatan wasaton. Seakan-akan Allah menunjukkan, you orang-orang Yahudi, awalnya aku memang pilih, wafaddalnakum ala katsirin, kamu saya utamakan, kamu kasih semua kenikmatan itu, tapi dengan semua modal itu kamu tidak bisa jadi contoh the leading community, tidak bisa. Ternyata gagal. Kemudian Allah memilih kita umat Islam ini sebagai ummatan wasaton. Dan indahnya, dan ini bagian dari mukjizat Al-Quran, itu terjadi persis di tengah-tengah Al-Baqarah. Begitu dirubah, kita sekarang ini yang menjadi the leading community, menjadi ummatan wasaton, menjadi Allah yang sengaja memang kemudian memilih umat Islam untuk menjadi contoh bagi manusia. Pertama yang dilakukan adalah perubahan arah kiblat. Siapa yang merasa berat terjadinya perubahan arah kiblat ini? Satu, orang-orang Yahudi. Yang paling merasa berat hati untuk mengikuti perubahan ini adalah orang-orang Yahudi dan orang munafik. Sebagian kecil orang mukmin. Kenapa? Karena dirongrong secara pemikiran oleh orang Yahudi dan orang munafik. Misalnya, orang Yahudi itu di awal-awal, para rabainya itu, karena mereka tahu Muhammad ini sebenarnya Rasulullah SAW, mereka itu masih merasa, oke, saya tidak masuk organisasimu Muhammad, tetapi sebenarnya saya masih merasa oke lah, wong kita ngadepnya sama kok, kita sama-sama ke Baitul Maqdis kok. Yang berubah itu kan organized religionnya, tapi the substance of it sama. Jadi kira-kira mereka meskipun bersalah, nah sama apemnya, cuman beda yang ini kuning, yang ini merah, kira-kira kayak gitu. Jadi mereka sama-sama masih oke. Jadi di awal itu mereka masih Muhammad itu ekstensi dari keagamaan kami. Kenapa? Buktinya penyembahannya sama. Karena memang awalnya seakan-akan kita ini dijadikan umat yang satu gampangannya. Karena orang Yahudi yang mau dijadikan living example for the humanity, seakan-akan kita masih ngikut. Tapi begitu dia nggak bisa jadi contoh, di-cut oleh Allah SWT.
Bahkan benar-benar dibuat distingsi yang tegas bahwa you are the others now. Gak bisa kamu. Kira-kira kayak gitu. Dan untuk melakukan perubahan yang drastis itu adalah maka orientasi harus dirubah. Dimanapun kalau orang mau bikin sesuatu yang baru, yang harus pertama kali dicamkan adalah orientasi. Ya. Lah, kayak gini nih. Ya. Ini merubah orientasi namanya. Ya, jadi sama lah kita mau merubah Westol. Apa pertama kali yang harus kita rubah? Orientasinya. Dulu orientasinya Westol makan-makan misalnya. Sekarang kita rubah orientasinya belajar Al-Quran. Dimanapun kalau kita mau melakukan perubahan, orientasi yang dirubah dulu. Goalnya di set up dulu. Lihat indahnya Allah SWT. Begitu orang Yahudi diputus, semuanya tidak bisa lagi. Yang pertama kali dibuat demarkasi yang tegas, itu adalah dibikin kiblat. Dan itu membuat sakit orang Yahudi. Ini benar-benar berbeda sekarang kita ini. Benar-benar distinct community sekarang dengan orang Muslim. Karena itu mereka berat itu untuk bisa menerima kenapa Muhammad sekarang, padahal mereka itu tetap Yahudi. Jadi mereka komplain. Muhammad itu lihat itu bikin agamanya. Ya. Dan sebagian orang Islam juga merasa berat. Allah kemudian menjawabnya dengan kalimat yang menarik di sini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Lihat, bagi mereka seakan-akan perubahan kiblat itu sebuah kebaikan yang sangat besar. Ibaratnya tuntutan iman yang sangat besar. Ya, ibarat kayak gini, kayak di antara iman itu, ya, misalnya ada bayar zakat, ada berbuat baik, ada berkata jujur. Pindah kiblat itu kayaknya sesuatu yang berat banget. Allah mengangkatkan, gak ada berat-beratnya itu. Orang mau pindah itu gak ada berat. Kenapa? Karena sebenarnya esensi dari kebaikan itu adalah imanmu kepada Allah SWT. Kalau you tidak punya iman, maka ini menjadi berat, kira-kira kayak begitu. Kenapa? Karena memang orang Yahudi tidak punya iman. Oke, kita lihat sekarang apa albir. Laisal birra, bukanlah kebaikan. Albir itu, saya sering menjelaskan ini sudah, seakar kata dengan bar, ya, bukan milk bar atau bar di apa namanya, di City dan King Street lagi, ya. Bar adalah daratan, ya. Kalau kita mengukur daratan itu sangat luas. Karena itu kalau Imam Sya'rawi, albir itu seperti kabirun wasi'un, kata dia. Jenis kebaikan yang sangat luas dan besar. Saking banyaknya kebaikan itu, saking hebatnya kebaikan, seakan-akan semua jenis kebaikan tertelan dalam kalimat itu. Saking tingginya albir itu, ya. Sehingga disebutkan bahwa itu bukan merupakan kebaikan, bukan merupakan kebajikan, menghadapkan kamu baik ke timur atau ke barat. Ya. Pertama, setelah ada perubahan kiblat, masing-masing community di masyarakat Madinah saat itu memiliki orientasi yang berbeda-beda. Orang Islam menghadap ke Ka'bah, orang Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis, orang Nasrani menghadap ke Masyrik, ke timur. Ya. Saya tidak tahu penjelasan riwayatnya kenapa ke Masyrik, tapi Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan menghadapnya ke Masyrik. Sekarang menghadap kemana orang Nasrani? Saya tidak hafal. Menghadap ke patungnya masing-masing, ya. Tapi yang jelas itu menunjukkan orientasinya sudah tidak sama lagi, ya. Meskipun sekarang mulai dibikin, orang mau bikin reorientasi lagi. Misalnya dibikin Abrahamic religion, ya. Dalam pendekatan religious study baru hari-hari ini, orang mau melakukan perubahan baru lagi. Di orientasinya baru lagi. Misalnya bikin kita ini samalah, ada kalimatun sawa, tujuan yang sama. Ini sama sebenarnya, ini fawallu wujuhakum lagi ini, ya. Untuk dibikin orientasi baru lagi. Kan Tuhannya sama. Biar tidak jadi perbedaan, kata John Hick, ya. Kata John Hick bahwa nanti orang Yahudi manggil Yahweh, orang Islam manggil Allah, orang Nasrani manggil Jesus Christ. Ini membikin masalah nanti. Padahal kita ini kan saudara, adik kakak, misalnya kayak gitu. Dia dari satu ayat yaitu Abraham.
Kenapa kita tidak sebut saja Abrahamic religion? Tuhannya kita ganti namanya, ganti the one. Ya. Dalam agama baru sekarang ini yang biasanya kalau John Hick dalam global teologinya itu, ini sama. Kalau kita baca hari ini seperti perubahan arah kiblat lagi dalam konteks sekarang. Ya. Mungkin kelihatannya baik, tetapi kalau kita harus jeli untuk melihatnya, mau dibawa kemana ini sebenarnya arahnya? Ya. Kayaknya menarik kalau hanya untuk melakukan hubungan yang baik antara sesama umat beragama, fine. Tapi kalau sampai nanti melebur urusan teologi dan segala macamnya, sampai apa sih artinya nama? Kita sebut saja Diwan, sehingga tidak ada masalah. Yang susah nanti doanya, ya Diwan misalnya. Ya, itu jadi susah. Ya, itu John Hick, bapaknya pluralisme di dunia ini. Ya. Yang kemudian orang pada belajar pluralisme kepada John Hick. Kita ini subhanallah persis seperti zaman akhir yang digambarkan Rasulullah SAW. Orang itu keliru. Yang gelap disangka cahaya, yang cahaya disangka kegelapan, yang kebenaran disangka salah, yang salah disangka benar. Dan itulah salah satu ciri zaman akhir. Salah satu ciri zaman akhir, orang bingung melihat. Ya. Kenapa? Karena dia tidak berpegangan dengan Al-Quran Karim. Karena mereka tidak berpegangan kepada sunnah Rasulullah SAW. Dia mengandalkan kemana-mana, semua nampaknya benar. Apa yang benar ini sekarang itu, apa yang salah seperti benar sampai hari ini. Kita bingung dengan seluruh masalah itu. John Hick ya benar juga ya. Memang kita ini satu Ibrahim. Wah, ikut teologi ini ya benar juga. Tambah bingung kita. Berapa banyak anak-anak muda di tanah air atau dimanapun saya yang kebingungan dengan berbagai macam filsafat, dengan berbagai macam. Bukan tidak boleh orang belajar filsafat, tapi persoalannya adalah kita harus jelas memilih mana yang benar-benar the light, mana yang benar-benar cuman the darkness misalnya, atau segala macam. Kita harus clear dalam persoalan itu, karena itu berurusan dengan kebahagiaan kita. Oke. Al-Bir. Setelah itu kemudian Allah ingin mengingatkan kita bahwa yang disebut dengan kebaikan itu, iman itu, kata Rasulullah SAW, inti pertamanya adalah al-iman billah. Imam Sa'rawi menyebut ini namanya bidayatul iman. Permulaannya iman itu yang dimiliki oleh manusia harus iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu persoalan barang gaib. Ya. Dan gini, kenapa sih urusan iman itu disebut dengan akidah? Akidah itu berasal dari kata akad, ya, akdun nikah, masih ingat akdun nikah. Kata Syekh Abdul Sya'rawi disebut akidah karena sesuatu itu diikat sehingga tidak bisa bercerai-berai lagi. Diikat kemana? Ke dalam hati. Karena kalau sesuatu yang tidak gaib tidak perlu diikat. Misalnya kita melihat ada 2 ayam di situ, ya orang percaya sudah. Tidak perlu diikat di otak, tidak perlu diikat. Oh, saya tidak yakin itu ayamnya 2, jelas-jelas ada 2. Ya, enggak, saya masih ragu-ragu. Kayaknya sih 2,5 misalnya. Ya ini kan nggak bisa kayak begitu itu, nggak bisa. Karena itu urusan barang hissiyah, bukan dinamakan dengan aqidah. Harusnya mah $2,5. Yang $1 mah. Trek ini. Ya, tidak bisa. Karena itu disebut dengan akidah, karena sesuatu yang kita believing in itu kemudian kita ikat di dalam diri kita dan tidak boleh lagi keluar. Ya, karena itu ini yang disebut dengan istilah akidah bagi Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika memberikan penjelasannya kepada kita. Kenapa? Karena itulah inti. Kemudian, dan itu paling dasar. Jadi bidayatul iman itu percaya kepada Allah, nihayatul iman itu percaya kepada hari akhir. Itu makanya misalnya salah satu alasan yang juga disetujui oleh Pak Gure Shihab misalnya, ketika Al-Quran seringkali hanya mengungkapkan 2 hal ini sebagai syarat iman, tidak berarti syarat iman yang lain itu tidak include di dalamnya. Karena 2 ini, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, tumbuh dan tutup, benar ya? Awal dan akhir, ya. Bidayah dan nihayah.
Jadi awalnya iman itu iman kepada Allah, nihayatul iman itu percaya kepada hari akhir. Percaya kepada hari akhir. Kepercayaan kita kepada Allah itu mengenerate kepercayaan yang lain. Contoh, kepercayaan kepada malaikat. Siapa yang membuat kita ini percaya kepada malaikat? Ya karena Allah bilang ada malaikat. Kenapa? Karena hisiah kita tidak bisa melihat malaikat. Kita percaya aja ada malaikat. Dari siapa kita percaya itu? Karena kita percaya kepada Allah. Karena kepercayaan kita kepada Allah, kita percaya dengan informasi dari Allah yang menyatakan ada makhluk lain yang namanya the angel. Ya, bukan Angelina Jolie, tapi angel saja, ya, angel saja. Soalnya kelihatan malaikat tuh, Pak. Jadi harus ada refreshingnya dulu. Itu pertama, ya, untuk angel. Misalnya percaya kepada nabi. Nabi itu barang isi, ya. Kita tahu ada Nabi Muhammad. Orang dulu itu tahu Nabi Muhammad ada orangnya. Kenapa kok tetap iman? Persoalannya adalah siapa yang menjadikan dia nabi? Siapa yang membuat kita percaya bahwa dia mendapatkan wahyu dari Allah? Itu ghaibiyah. Keyakinan bahwa saya dapat wahyu itu kan ghaibiyah. Dari mana kamu dapat wahyu itu? Kalau orang tidak percaya sama Allah, tidak bisa dia percaya Nabi Muhammad. Karena itu iman kepada Nabi sebenarnya adalah derivasi dari iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu misalnya kata Pak Gures, ketika Al-Quranul Karim di surat Al-Baqarah yang biasanya dijadikan dasar atas pluralisme, ya, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir, ya, wa amila sholihan dan segala macam. Sesungguhnya orang Nasrani, orang beriman, orang sobiin dan segala macam itu, asalkan dia iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia dapat pahalanya. Oh, berarti tidak jadi masalah. Mau Yahudi, mau Nasrani, asalkan believe in God, believe in the hereafter. That's it. Lah, semua kalau kita buka tafsir, ini tidak berarti bahwa cukup dua itu saja. Di dalamnya include percaya terhadap malaikat, percaya terhadap kitab-kitab Allah, percaya terhadap kerasulan Nabi Muhammad, dan segala macamnya. Hatta Al-Manar juga bilang demikian. Sebagaimana yang dulu dikutip, misalnya ada diskusi menarik antara Pak Jalaluddin Rahmat dengan siapa aktivisnya, bukan aktivisnya Pak Henry Solahuddin itu, Adian Husaini, ya, bahwa Kang Jalal mengungkapkan pendapatnya Rosid Ridho kalau saya tidak keliru, yang menyatakan mencukupkan hanya dengan persyaratan percaya kepada Allah dan hari akhir. Kata Adian, diputus itu penjelasan bait sebawahnya, menjelaskan bahwa ini juga menginkludkan kepercayaan kepada Nabi Muhammad dan segala macamnya. Kira-kira kayak begitulah yang saya baca dari majalah Hidayatullah dulu tentang perbedaan ini. Tapi yang jelas, semua ulama tafsir yang muktabar, yang benar, ya, menjelaskan bahwa itu tidak berarti hanya percaya kepada Allah dan Rasulnya, tapi include di dalamnya. Sebagaimana Pak Gures juga memilih pendapat itu, bahwa yang disebutkan itu hanyalah Allah dan roh akhirat, tapi di dalam Al-Quran makna percaya kepada Allah dan hari akhir itu selalu menginkludkan ke yang lain, ya. Dan ayat itu hanya berhujahnya karena berkenaan dengan pertanyaannya siapa ini, orang Parsi itu, Salman Al-Farisi, yang tanya ke Rasulullah, bagaimana keadaan mbah-mbah kita ini ya Rasul, orang-orang dulu yang tidak pernah bertemu dengan kamu ya Rasulullah, terus berada di mana mereka itu, apakah amal mereka sia-sia? Itu konteksnya ayat itu sebenarnya. Terus turunlah ayat itu, oh enggak, orang-orang Yahudi zaman dahulu, orang Nasrani zaman dahulu, asalkan dia percaya sama Allah dan Rasulnya, ya dapat pahala. Oleh orang sekarang dilepaskan konteksnya, dipakai untuk konteks sekarang, ya. Ini yang jadi bingung, ya. Saya yang salah satu kekecewaan saya terhadap Jalaluddin Rahmat adalah buku beliau, Pluralisme dalam Islam. Itu buku yang paling membuat saya kecewa dengan Jalal. Saya banyak dulu termasuk orang yang menyukai Jalal, buku-bukunya, karena penulisannya yang menyentuh dan menarik. Tapi buku Pluralisme dalam Islamnya dia mengecewakan saya. Saya tidak senang dengan bukunya Jalal yang Pluralisme dalam Islam, ya. Karena menggunakan ayat itu sebagai justifikasi dari konsep pluralisme yang
bagi Jalal didukung. Ya. Memang di sebagai kemana-mana saya ceramahnya, jadi di kalangan orang Syiah memang termasuk misalnya Murtadha Mutahari itu mempercayai bahwa asalkan orang pokoknya berbuat baik, percaya sama Tuhan, diterima ya, teologinya ya. Dan itu yang diikuti oleh Jalal. Itu yang diikuti Jalal. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Saya termasuk yang tidak setuju. Ini jadi yang pertama, iman kepada Allah itu baru kebaikan. Baru kebaikan. Syarat pertama dari sebuah kebaikan adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Setelah itu baru malaikat. Menjadi mudah itu kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah SWT, iman kepada para nabi. Itu semuanya, itu dasarnya albir. Kita singkat saja ya, karena biar tidak terlalu lama. Wa atal mal, dan kemudian memberikan hartanya. Kemarin di pengajian mana saya sudah jelaskan bedanya akpo dengan ata. Akpo itu memberikan dalam jumlah yang besar, ata memberikan dalam jumlah yang tidak besar. Ketika Allah memberikan rizki kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menggunakan akpo. Inna aktoinakal kautsar. Allah itu yang minta dari kita untuk mengeluarkan nggak banyak kok. Mintanya itu ata, bukan akto. Tapi kalau kita bisa akto, wow, hebat sekali itu. Sebagaimana Al-Quran, fa'amma man akto wattaqo wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang berani memberi dalam jumlah yang besar dan dia bertakwa, dia membenarkan berita bahwa semuanya ini akan ada ganjarannya nanti, Allah menyatakan fasanuyassiruhu, maka kami pasti mudahkan dia jalan kemudahannya. Kalau ada yang berani pasti mudah itu udah janji Allah SWT ya. Nah, itu akto. Yang diminta kebaikan itu sudah dinilai albir oleh Allah. Kalau orang itu udah berani atal mal ya, seperti di surau sikap Abu Bakar dengan membebaskan budak-budak itu ya, membebaskan budak, kemudian bapaknya bilang, kamu ini kenapa kok bebasin budak orang-orang mukmin yang lemah-lemah itu, kok yang kuat-kuat, kata dia, saya ini bebasin budak bukan untuk niatan apa-apa, kecuali saya ingin libtigha, kecuali saya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Sikap Abu Bakar itu kemudian menurunkan ayat Al-Quran, wasayujannabuhal atqal ladzi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Akan dijauhkan sejauh-jauhnya siapa orang yang takwa. Ayat ini turunnya kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika membebaskan budak. Ya. Kenapa mereka yu'ti ma lahu yatazakka? Karena dia memberikan sebagian hartanya dan dengan itu kemudian dia mensucikan dirinya. Kalimatnya yu'ti malahu, sebagian saja dari hartanya. Sama dengan ini, atal mal, tidak banyak-banyak. Meskipun dalam sejarah kita melihat Abu Bakar adalah orang yang kualitasnya akto, kualitasnya itu ya sampai beri hartanya seluruhnya. Ini namanya akto wattaqo. Kalau kita ini, wah, masih ata, mungkin baliknya lagi. Ada yang lebih kecil dari ata. Bahasa Al-Quran itu kasih pinjaman kepada Allah, kasih qirad kepada Allah, apa namanya, wa aqradullaha qardhan hasana. Ini kasih kecil, lebih kecil lagi. Seakan-akan sebenarnya siapa yang punya rezeki itu? Allah itu kayak menggoda kita, ya, kayak goda kita. Ya. Oke, man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana, ya, fayudha'ifu lahu ad'afan katsira. Atal mal wa atal mala ala hubbihi, dan dia memberikan hartanya karena yang dicintainya. Ada dua maknanya atal mal ala hubbihi itu. Satu, dia memberikan hartanya yang dia senangi dan dia berikan. Karena itu dalam hadis disebutkan adalah sebaik-baiknya sedekah, kata Rasulullah SAW, adalah sedekahnya orang yang kaya dan sehat, tetapi dia kikir dan takut dan kepingin kaya, takut miskin dia. Itu sedekah paling baik. Lagi banyak uang ya, dan kita lagi sehat-sehatnya badan, tapi kita lagi kepingin-pinginnya jadi orang kaya, punya planning ini, dan kita lagi kikir-kikirnya. Nah, itu yang terbaik ya. Punya uang tapi lagi kikir, enggak, Pak, saya ini karena mau bangun itu, datang kok begini ya.
Meskipun dia lagi punya uang tuh, tapi dia lagi punya planning. Saya ini mau nikah lagi, Pak. Ini modalnya ya, kira-kira ya. Gimana ndak jadi sama Ngatiem ini misalnya, kayak begitulah kira-kira. Lagi sehat-sehatnya, wah ini nggak kayak begitu. Itu saudaraku yang terbaik. Wah. Itu yang pertama, makna atal mal ala hubbihi. Jadi dari harta yang kita cintai. Yang kedua, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dalam kalimat atal mal ala hubbihi, maknanya adalah mengeluarkan dari harta yang hati kita ini menjadi senang. Dia ini senang hatinya kalau ngeluarin harta. Itu kata makna keduanya, atal mal ala hubbihi. Jadi dia ngeluarin harta, hatinya senang. Kan berat, ada orang ngeluarin harta, hatinya tidak senang karena dipaksa. Misalnya Jumatan, sebenarnya tidak mau, cuma diiderkan itunya, sampingnya ada Pak Ade. Wah, mau tidak ngasih. Ya, jadi nggak enak dia. Ya dah. Hatinya itu tidak ala hubbihi. Itu makna kedua. Ada orang yang ngasih itu hatinya seneng. Ada orang yang ngasih hatinya biasa-biasa aja. Ini karena memang Allah merintah, zakat sayang sebenarnya. Itu bukan ala hubbihi. Itu maksudnya. Kalau kita mau dapat predikat albir, caranya ngeluarkan hartanya, hatinya seneng. Jadi ala hubbihi itu pendekatannya dua, satu kepada harta, yang kedua kepada hati. Ya, atal mala ala hubbihi mengeluarkan harta yang kita senangi, atal mala ala hubbihi mengeluarkan harta dan hati kita senang. Itu dua hal yang berbeda. Yang berat yang kedua itu, yang hatinya senang itu. Ya. Kita ini kan sudah menjadi merasa orang yang, apalagi kalau di Indonesia, menjadi orang yang sudah dermawan, generous. Misalnya ada baju kekecilan di dalam kamar lemari, bajunya kekecilan, sudah kita nggak seneng kalau kita pakai itu, kita kasihkan. Mari Bu, orangnya tuh terima kasih Pak. Pulang tuh rasanya, saya ini orang generous. Padahal kita sendiri nggak mau pakai itu, nggak mau pakai. Lah ini masih belum kategori albir, belum kategori albir. Kenapa? Bukan ala hubbihi, bukan ala hubbihi. Sudah hebat, cuman kalau mau laisal birro, albir itu kan berat. Orang Yahudi enggak, ngadep kiblat itu dianggap berat. Allah nunjukin kalau kamu pingin kebaikan yang tertinggi, bukan itu. Imanmu kepada Allah, imanmu kepada hari akhir, malaikat, nabi, dan memberikan harta, hatimu senang. Ini berat ya. Oke, kita lanjutkan secara cepat. Zawil kurba, memberikan harta dengan senang. Yang kedua, memberikan harta kepada zawil kurba, kepada sanak kerabat yang dekat. Kenapa? Karena itu pertama yang harus kita berikan ya, orang yang paling dekat dengan kita. Dan dulu ada peristiwa ketika Muawiyah menjadi menjadi Amirul Mukminin di Damaskus. Ada orang datang ke Muawiyah dan kemudian dia bilang kepada penjaganya, bilang sama Muawiyah, ada saudara dekatnya datang. Nah, kata Muawiyah, silakan masuk. Laporan Pak Presiden, ada tamu bahwa dia teman saudaramu, kata dia. Silakan masuk. Masuk dia. Setelah di dalam, kemudian dikatakan, saya ini kok nggak tahu kamu ini saudara dari mana. Kok saya ini hidungnya mancung, yang ini kok kayak orang Cirebon, kira-kira kayak gitu. Kok ngakunya orang Arab, misalnya gitu. Jadi agak meragukan kondisinya ya. Sehingga kata orang itu, kata dia, saya ini saudaramu dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, kata mana tadi kok? Gara-gara Cirebon lupa. Di mana tadi saya baca, nggak ketemu nih. Dialognya menarik mana? Kata Muawiyah kemudian menjawab itu dengan jawaban, persaudaraan yang sudah terputus, dan aku adalah orang pertama yang akan menghubungkan persaudaraan itu, dan aku akan memuliakan dirimu. Nah, ini orang yang pintar juga ya. Jadi kena Muawiyah, saya saudaramu dari Nabi Adam. Oh iya, ini saudara yang udah terputus lama, kata dia. Maka aku akan memuliakan. Karena itu salah satu makna zawil kurba, kalau mau dilebarkan adalah juga semua, karena kita ini semua saudara dekat dari Nabi Adam, dari Nabi Adam. Ya, itu makna yang kedua. Yang ketiga, kurba juga bisa dimaknai
terutama bagi orang Syiah ini biasanya dimaknai dengan keluarga Nabi. Karena ada ayat di dalam Al-Qur'an la yas'alukumul ajr ilal mawaddata lil qurba, kira-kira begitu. Mana sih ayat? Kalau dicari ini enggak akan. Oke lah, nanti insya Allah ketemu. Sesungguhnya aku tidak menuntut upah, kata Rasulullah SAW, kecuali kecintaan terhadap keluargaku. Ya. Bahwa tuntutan untuk mencintai keluarga Nabi itu adalah tuntutan yang dibenarkan di dalam agama kita. Kenapa? Karena keluarga Nabi itu tidak boleh mendapatkan apa-apa dari agama ini. Zakat bahkan tidak boleh nerima dan segala macamnya. Kalau sekarang itu kan anaknya presiden, keluarganya pasti mendapatkan kemewahan. Tuh, sudah 9:08. Kita singkat saja. Intinya adalah bahwa kurba maknanya adalah saudara paling dekat, kan itu yang paling butuhkan. Wal yatama, yatim itu ada dua definisi. Satu, kalau yatim kepada manusia tidak punya bapak. Kalau untuk hewan, yatim itu adalah tidak punya ibu. Ya. Kalau ada kambing yang tidak punya ibu, namanya kambing yatim. Ya. Kalau manusia yang tidak punya bapak, namanya yatim. Tetapi dalam konteks penggunaan bahasa Arab klasik, yatim adalah semua orang yang tidak ada orang yang bisa didomplengi lagi. Karena itu dalam bahasa Al-Quran klasik biasanya yatim itu merujuk kepada siapapun yang memang nggak punya backupnya. Itu makna umumnya. Ya. Oke, itu yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Para ulama berbeda-beda membedakan antara fakir dan miskin. Miskin itu berasal dari kata sukun. Kalau kita baca Al-Quran ada sukun, biasanya apa? Berhenti. Miskin adalah orang yang keadaan ekonominya berhenti, nggak bisa bergerak lagi. Ya, emang nggak bisa makan lagi, nggak cukup. Dan dia nggak bisa lagi ngerain lagi. Itu namanya miskin. Ya, miskin. Ada lagi yang bedakan, kalau fakir itu dia tidak memiliki apa-apa, sementara miskin memiliki tapi tidak mencukupi hajatnya. Itu macam-macam perbedaan dari ulama. Tapi miskin intinya adalah the needy, ya, the needy person yang memang membutuhkan. Wa benis sabil, dan anaknya jalan. Nah, ini kan menarik istilahnya Al-Quran. Semua orang biasanya dalam bahasa kita itu disebut dengan nama daerahnya. Misalnya An-Nawawi, Al-Syirboni dari Cirebon, Al-Malanji dari Malang misalnya, Al-Acehi. Kalau Al-Jawi dari Jawa, ya, Al-Samantrani, wah, itu misalnya ya. Alpukat. Alpukat. Maaf, bisa aja. Alpukat. Itu dari Phuket, berarti Thailand. Ibnu Sabil. Jadi orang itu masing-masing memiliki daerahnya. Al-Quran menyatakan, bahasa Al-Quran itu menarik. Kalau ada orang yang dia tidak punya daerahnya, berarti dia anak jalanan. Karena dia tidak ada daerahnya, dia bukan orang di situ. Disebut dengan istilah Ibnu Sabil. Karena dia tidak merupakan orang di situ, maka dia tentu saja tidak memiliki harta di situ. Dia boleh jadi orang kaya raya, tapi di sana, di rumahnya, begitu dia disabil itu, di jalan itu dia tidak punya apa-apa. Dia menjadi orang yang utuh terhadap sesuatu, menjadi orang yang boleh dikasihani. Itu yang disebut dengan Ibnu Sabil. Oke. Wasailin, dan peminta-minta, ya, orang yang memang butuh. Wafir riqab, budak, ya, orang yang budak, ya. Wa aqamas shalah, menegakkan salat. Kata menariknya, lihat hubungannya. Salah satu nama hari akhir itu adalah Yaumul Qiyamah, ya, hari ketika dibangkitkan. Kata para ulama, kalau Al-Quran kan bilang aqamas shalah atau iqamas shalah. Kalau orang itu tegak di dunia ini, maka nanti di Yaumil Qiyamah dia juga akan tegak. Ya. Tapi kalau orang tidak menegakkan sholat di dunia ini, di hari kebangkitan, di hari penegakan tadi, nanti dia menjadi lunglai. Karena itu syarat untuk di Yaumil Qiyamah sehat, aqimus sholahnya juga harus bagus. Aqimus sholah wa ataz zakah. Lah, kenapa sekarang kok keluar lagi atas zakah?
Di atas kan sudah itu ngasih pada zawil kurba, yatim, ibnu sabil. Sekarang mau dikasih lagi atas zakat. Karena nilai pengeluaran harta yang pertama jauh lebih disenangi Allah daripada yang atas zakat. Atas zakat ini kewajiban. Ngasih karena kewajiban dengan ngasih karena kasih sayang lebih hebat mana? Sekarang saya ini bayar 2,5% ini memang sudah kewajiban. Yang ini karena cinta, karena dia saya ngasih. Makanya derajatnya lebih tinggi itu infak. Sama seperti Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah berzakat sepanjang hidupnya. Saya ingin seperti Rasulullah, Pak, tidak pernah berzakat. Kenapa? Karena infaknya terlalu banyak sehingga tidak mencapai nisab terus. Uang, infak terus dan segala macamnya. Sehingga dalam sirah sepanjang yang saya ketahui dan pendapat dari para ulama, Rasul tidak pernah mengeluarkan zakat karena sudah habis untuk infak. Untuk infak. Kalau kita kan tidak infak dulu, nanti dulu nyampe nisab kayak saya, nyampe nisab baru zakatnya. Kalau lagi jembar hati, oke, ditambahin infak lah dikit-dikit misalnya. Ya, itu pun sudah ngeklaim menjadi generous, ya, generous. Wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim, dan orang yang menunaikan ahadnya. Ada perbedaan antara ahad dan akad. Kalau ahdun itu orang yang melakukan perjanjian, tapi yang sebelah pihak itu nggak punya hak apa-apa. Dia nggak bisa menolak, kayak orang hutang ke bank. Itu dengan begini ya, dia nggak bisa. Benar terjadi kontrak, tetapi pihak yang kedua nggak bisa menolak. 21% ya. 7% ya, gininya bunganya dia tidak bisa ngapa-ngapain. Itu namanya ahad. Makanya posisinya dia berada pada zalim. Ya, pada posisi di mana dia dibutuh gitu. Makanya kalau ahad wal mufuna bi ahdihim. Tapi kalau akad sama-sama kontrak, tapi dua belah pihak ini masing-masing punya kebebasan. Kayak orang suami istri. Istri boleh cerai, suami boleh menceraikan, masing-masing punya daya apa namanya itu? Kekuatan yang sama. Itu bedanya akad sama ahad. Wasabirina bil ba'sa, dan orang-orang yang sabar ketika ditimpa ba'sa dan dharra wa hinal ba's, dan ketika dalam peperangan. Ba'sa itu hubungannya dengan ahwal, keadaan yang menyusahkan. Miskin itu masuk ke kategorinya ba'sa, ya. Ditimpa tsunami itu kategorinya ba'sa. Kalau dharra itu kategorinya jasmaniyah, sakit. Pokoknya urusannya jasmania. Ya. Dua jenis penyakit itu baik berupa keadaan atau yang menimpa jasmani atau orang kena dalam keadaan perang itu dapat kita bantu. Lah itu semuanya kalau orang bisa melakukan kebajikan itu, ya, yang kita sebutkan dari awal itu, itulah bukti orang membenarkan imannya. Kenapa? Karena iman itu sesuatu yang intrinsik, sesuatu yang sembunyi. Lah kalau mau dilahirkan, buktinya adalah pada amal. Ulaikal ladzina shadaku. Mereka itulah orang yang membenarkan imannya. Dan ending dari orang yang membenarkan imannya, fa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang bertakwa. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian kajian kita pagi ini. Tadi yang pertama Ustaz Sebrin Pak Tengku dari Aceh yang berbicara tentang dalam konteks Aceh yang musibah yang kemarin. Terkadang kita suka berpikir itu kan di Aceh, itu di Sumatera, bagi orang Jawa atau bagi orang yang padahal bagi Allah mudah saja membolak-balik ya. Hari ini misalnya di Sumatera, misalnya dulu kita merasakan di Jogja, di Tasikmalaya dan sebagainya. Semuanya adalah musibah dan juga ujian, termasuk tadi bagaimana kita menjadi orang yang bersabar tadi ya. Sudah jam 7.30, sudah cukup Pak ya. Barangkali ada pertanyaan dari Ibu, satu pertanyaan dari isi saya kayaknya yang bertanya ya. Kayaknya. Silakan pertanyaan pertama. Aman. Ketika saya membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan musibah,
Allah. Nah, bagaimana cara membedakan musibah Allah itu sebagai azab dan bagaimana cara membedakan musibah Allah itu sebagai fitnah? Dan apakah boleh kita menjustifikasi bahwa musibah Allah itu adalah terhadap orang lain? Musibah Allah itu sebagai azab, dia sedang diazab. Ketemu sebelah sini duduknya supaya kelihatan. Ada bedanya antara musibah, fitnah, bala, dan apa tadi azab ya? Kalau di Bandung bala itu Kang bala itu kotor, bala gitu ya. Atau kalau tapi kalau 2 kali bala enak gorengan itu artinya. Silakan Pak Tengku. Kalau balakangan Mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya sangat berat ini Bu. Saya tidak sempat mengecek secara detail perbedaan antara bala, fitnah dan dara wal ba'sa. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang dara, ba'sa pada di tsunami kata beliau. Bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan juga tentang istri kamu, anak-anak kamu, apalagi fitnah, ya kan? Memang secara mufradat ini makna berkata saya belum sanggup menjelaskan secara detail hari ini. Saya mohon maaf Ibu tidak bisa menjawab itu. Pertanyaan yang kedua tentang apakah kita bisa mengatakan bahwanya seseorang ditimpakan musibah dia sedang diazab oleh Allah SWT. Sebenarnya saya menjawab sedikit saja, nanti bisa diperlebar oleh saya yang sudah tekun dalam tafsir. Saya baru hari ini mulai tafsir Bu. Kemarin saya tanya sama Bambang, apa tafsir saya, nanti saya coba jelaskan. Tafsir aja kata Ustaz Bambang. Kenapa harus tafsir? Kok harus? Itu saya yang minta, ya? Karena nanti pengganti saya ya begitu beliau pulang langsung udahlah saya coba belajar. Tadi sedang belajar, mohon maaf Bu beri waktu. Pertama saya melihat ada dalam Quran ayat tentang masalah nasib manusia. Kita kan umat Islam dan seluruh umat manusia di dunia ini ada 2 kehidupan, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dan yang azab sebenarnya azab adalah azab nanti di akhirat, di neraka, atau nikmat sebenarnya nikmat adalah nikmat nanti di akhirat juga di dalam surga. Adapun segala bentuk azab atau mungkin tidak dengan bahasa yang lain kenikmatan, cobaan di dunia ini itu adalah sebagai bagian daripada proses kita untuk menjadi lebih taat atau menjadi lebih kafir. Ya la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita lihat dalam pemahaman ilmu kalam, macam orang Mu'tazilah menyebutkan tentang istilah al-aslah dan suluh. Istilahnya orang-orang yang beriman itu dan orang-orang yang kafir itu, untuk dia memberi, kalau bahasa pendidikannya dari reward atau punishment, dalam istilah ilmu kalam disebutkan untuk proses mereka menuju lebih iman diberi semacam alat-alat mendukung dia untuk menjadi beriman. Supaya dengan cara memberi percobaan, dengan cara itu Allah berikan satu balasan lebih besar lagi sebagai ganjaran dia untuk beriman. Jadi makanya tadi ayat Quran saya baca, bayangkan afahsibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqulu mata nasrullah. Jadi Allah berikan juga artinya semacam apapun perbuatan yang baik dilakukan yang sifatnya adalah melakukan perubahan, mesti nanti akan ditimpa oleh ba'sa wa dharra. Ketika kita melakukan semacam perubahan, apakah semua ini hukum ini sunatullah, hukum Allah. Siapa saja melakukan perubahan, kita akan dihadapkan nanti dengan perlawanan. Perlawanan itu baik secara pembohongan
diperolok-olok, atau bahkan lebih parah lagi nanti kita akan menjadikan penderitaan fisik dari darurat. Bahkan lebih parah lagi nanti bisa lebih boikot, dan Rasulullah diboikot di Mekah 3 tahun diboikot sehingga orang miskin, lapar, orang-orang pengikut Nabi Rasulullah SAW. Nah, dalam kaitan apakah nanti bisa disebutkan bahwa musibah di Aceh kemarin itu adalah satu azab? Selain itu, dalam hadis-hadis juga disebutkan bahwa ketika orang Allah mencintai suatu manusia atau seseorang akan diberikan cobaan. Dengan cobaan itu akan menjadi proses yang lebih baik. Demikian juga orang-orang yang kafir, dia Allah akan berikan cobaan. Cobaan yang diberikan oleh Allah itu tidak mesti dengan cobaan dalam artian azab. Bisa jadi diberikan harta ribu melimpah. Dengan harta melimpah, dengan kekayaan yang banyak, untuk semakin membuat dia makin jauh pada Allah SWT. Itu ada ayat dan hadis semuanya. Saya kira nanti akan dikatakan oleh Ustaz Yahya. Demikian tadi pertanyaan pertama. Ada pertanyaan berikutnya? Silakan. Kayaknya hari ini mungkin tidak terlalu banyak pertanyaan ya. Saya aja dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi mungkin untuk Pak Yahya, karena ada disinggung mengenai masalah tadi ya, mungkin quote unquote ada pencarian dalam konteks teologis. Kira-kira apa tesisnya sehingga orang sepertinya masih mencari-cari ya, artinya entah mencari kebenaran atau mencari keyakinan dalam teologis, dalam Islam, seolah-olah kita tidak punya pijakan atau ketidaktahuan atau keignoran atau dan sebagainya, seperti masalah ketuhanan, tauhid artinya masih mengambang, padahal mungkin seharusnya itu sudah clear ya, sudah jelas. Seperti mungkin yang saya pernah komen di postingan Pak Yahya, bahwa seharusnya kita sama Allah sudah selesai gitu. We have no more issue. Kita tidak mencari-cari Allah, kan kita udah tahu Allah di mana gitu. Sehingga kita adalah mungkin dalam fase eksekusi gitu, bukan dalam fase mencari lagi. Nah, kira-kira apa ya yang membuat atau menjadi satu desakan atau dorongan sehingga orang masih mencari, bener nggak sih Allah seperti gini? Oh, seperti tadi ada usulan diganti nama dan sebagainya, itu kan berarti seperti tidak ada keyakinan. Kira-kira apa yang mungkin pelajaran apa yang bisa ditarik sehingga mungkin khususnya mungkin bagi generasi muda yang masih mencari, sehingga bisa diberikan satu motivasi bahwa itu adalah bukan fase yang bisa harus dilewati. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, salah satu bukti bahwa adanya Allah adalah diingkarinya Allah, kata orang-orang. Sesuatu itu semakin ada, kalau semakin diingkari, dia semakin menunjukkan bahwa sesuatu itu ada. Karena kalau sesuatu tidak ada, tidak pernah ada orang yang tidak mengingkarinya. Sama dengan kalau meja ini sudah ada, tidak akan ada orang yang mengingkari, memang dia sudah ada. Tapi kalau sesuatu yang ada, terus ada sebagian orang percaya dan sebagian orang yang tidak percaya, katanya semakin dia diingkari, menunjukkan sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya, dia percaya. Tetapi dia terus tidak mempercayai. Karena itu kata para ulama, ateisme itu sebenarnya adalah keimanan yang masih disembunyikan, kata dia. Kenapa? Karena sebenarnya terus dia sibuk menegasikan. Sebaliknya sebenarnya di sininya itu dia percaya orang itu, karena dia terus menegasikan. Ya, itu jawaban terhadap ateisme. Orang manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT memiliki hal yang sama. Ada orang yang, makanya kita sebut dengan ma'rifatullah, itu kesadaran kita akan Allah SWT. Kalau bagi orang di luar Islam mungkin menjadi make sense, dia masih mencari-cari. Karena perbedaan paling mendasar antara agama Islam dengan agama yang lain adalah agama Islam ini adalah agama yang sebenarnya telah selesai dalam urusan teologi. Debat kita dalam ilmu kalam itu tidak berurusan siapa Allah, tetapi lebih pada apakah Allah itu punya sifat atau tidak punya sifat misalnya. Tapi tidak berkaitan berapa Allah, siapa Allah itu. Berbeda dengan teologi di agama yang lain, misalnya di Kristen ya. Benarkah memang Yesus itu son of God atau dia macam-macam?
siapa itu Holy Ghost dan segala macamnya. Pada inti dari teologi itu sendiri. Karena itu bahkan yang Bertrand Russell kalau saya tidak keliru mengatakan Islam ini memang agama yang telah selesai secara teologi dalam pengertian konsep kenabiannya. Karena itu perpecahan dalam Islam lebih pada perpecahan metodologi, perpecahan bukan pada esensinya. Mau Ahmadiyah pun sebenarnya Allahnya sama konsepnya, yang berbeda mungkin pada konsep kenabiannya. Tapi konsep tentang Tuhan itu sendiri sudah selesai dalam Islam. Kenapa? Karena teologi Islam adalah teologi yang paling sederhana dan paling make sense. Kita itu udah aneh-aneh teologinya sebenarnya. Kenapa? Karena Allah itu harus bisa diterima dari orang yang paling bodoh sampai orang yang paling intelektual. Tetapi percayalah bahwa untuk memahami Trinity itu tidak hanya orang bodoh yang sumpah, ya, orang yang pintar pun juga susah memahaminya. Saya pernah ngambil Sociology of Religion dulu di Manila. Gurunya adalah mbahnya pastor. Satu kelas ada 10 orang, semuanya priest kelasnya, kecuali saya, Muslim priest. Ya. Jadi, bahkan gurunya sendiri nih menyatakan dia S1 filsafat, S2 filsafat, S3 filsafat, jadi dekan di seminari di sana. Saya pernah datang diskusi di seminarinya. Father Tagura ini bilang, dia sendiri yang bilang, Trinity itu sebenarnya juga tidak masuk akal, kata dia. Dia sendiri dalam kelas ini bilang, padahal di depan priest semuanya ini, Trinity itu sebenarnya tidak masuk akal, kata dia. Tetapi ya udahlah, wong itu memang konsep kita memahami Tuhan. Jadi tidak usah terlalu diyakini benar-benar itu ada, tapi itu adalah cara kita memahami Tuhan itu sendiri. Itu saja, kata dia. Saya yang Muslim sendiri itu cukup, kok bisa begini ya, rapuhnya fondasi mereka. Karena memang susah memahami bagaimana Tuhan mewujud menjadi anak. Ini itu bagaimana Tuhan yang sedemikian jelasnya menjadi susah karena diinterpretasi oleh manusia. Ya, itu masalahnya. Kalau di luar orang Islam, orang terus mencari pencarian tentang Tuhan, make sense. Persoalannya adalah sebenarnya tentang orang Islam. Benar sindiran Pak Wid itu terhadap kita semuanya. Kalau masih terus tentang siapa Tuhan, apakah Tuhan ada di arah, sampai kapan kita ini kayak begitu hubungan dengan Allah. Kalau kata salah seorang ulama Islam, saya lupa namanya, orang itu mendekati Tuhan, kata dia, dengan berbagai cara. Para filosof mendekati Tuhan dengan akalnya. Suatu saat dia bisa sampai kepada Tuhan, tapi capek. Ya. Terus dia mikirin, terus akhirnya juga bisa capek, kata dia. Cara yang paling cepat adalah dengan merasakan, kata dia. Ini cara yang paling cepat untuk mendekati Tuhan. Tuhan itu bukan untuk didebatkan, tapi untuk dirasai. Sama dengan cinta. Apa sih manfaatnya orang bicara cinta? Terus senang. Memang senang. Cinta itu ya perasaan kita. Waduh, bayangin, menjelaskan gini. Wah, tidak ada habisnya senang. Cuman untuk apa kalau cuma ngomong kawin terus tapi tidak pernah kawin, untuk apa? Ya, nggak ada gunanya. Karena itu ulama-ulama akhlak di dalam Islam menyatakan Tuhan tidak untuk didefinisikan, tapi untuk dirasakan. Sholatlah ngadep Tuhan, rasai itu, kita bisa lebih merasakan adanya Tuhan. Debat terus menerus Allah itu wujud, tidak bisa. Wujud itu teologi kan ada, wah dibantah lagi dalam Tohawiyah, aduh sampai kapan? Capek ya, capek kan, nggak ada bekasnya. Kita juga tidak semakin dekat sama Allah. Debatnya terus menerus pada otak kita, meskipun itu bisa mengantarkan orang nanti pada titik kulminasinya, submit. Dia enak kepada Tuhan, dia bisa merasakan adanya Tuhan. Cuman prosesnya lama, ya. Lama. Makanya misalnya debat tentang ketuhanan tidak berjalan secara linier dengan tingkat kebaikan pribadinya. Tetapi insya Allah kalau kita belajar merasakan quote-unquote Tuhan, insya Allah berjalan linier dengan kebaikan orang. Belajarlah untuk merasakan Tuhan, tidak untuk definisikan Tuhan. Ya, dirasain Tuhan itu. Bagaimana ngerasanya, sholatnya mulai khusyuknya di building, seakan-akan kita kemudian ada ihsannya itu loh, perasaan kita dilihat Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Yang kata Pak Wid, istilahnya Pak Wid itu sudah selesai mendefinisikannya. Itu kata dia kata para ulama, cara kedua yang terbaik dibanding orang untuk melakukan diskusi tidak ada selesainya tentang urusan ketuhanan. Tetapi tentu saja ada wilayah-wilayah di mana kita memang harus, terutama kalau bersinggungan
dengan teologi. Sekali lagi karena kita ini makhluk yang berakal, ya. Memang ada usianya lah mungkin ya. Usia awal itu orang ikut terus ibadah, nggak gunain akal, nggak gunain hati karena perintah orang tua misalnya. Ada usia di mana kita lebih ngedepakan akal. Saya ini menyembah siapa ya? Ya, dia pikirin itu, wah ini apa kayak akalnya. Ada usia di mana kita ini sudah tidak peduli lagi sama akal lagi karena tidak terlalu penting. Yang penting adalah kesungguhan kita taat kepada Allah, ketulusan kita mencintai Allah. Akal menjadi sepersekian. Dan puncak dari ketaatan kepada Allah adalah bukan pada akal tapi pada tunduknya hati kita. Seperti pada cinta ya, bukan akal-akalan tapi pada ketulusan kita. Kira-kira gitu singkatnya. Terima kasih Pak ya. Memang saya juga melihat di antara orang-orang muslim sendiri yang orang-orang mencari Tuhan itu, mereka sepertinya juga dari para scholar muslim yang mungkin ini mereka kebanyakan orang sosial yang ingin mengilmiahkan ketuhanan dalam bentuk sains ya, sehingga mungkin dalam ada evolution dan teori relativitas, sehingga juga sekarang juga Tuhan juga relatif katanya, yang benar itu relatif segala macam gitu kan. Saya di Jakarta itu ada sekelompok diskusi tentang agama, mereka membahas masalah ketuhanan dengan menggunakan teori Weber katanya ya. Diskusi di kafe ya Pak ya, dari mulai jam 10 sampai jam 3 malam. Endingnya lucu ini. Sudah diskusi, ya mereka tentang bagaimana Tuhan dengan segala macam. Habis jam 3 yang ngantuk Pak Ekro ya tidur sampai jam 9. Subuhnya enggak segala macam gitu. Yang penting diskusinya aja. Nanti jam 9 ya subuhnya kelewat udah. Tapi tadi malam diskusi tentang ketuhanan, bagaimana Tuhan dan sebagainya. Ya hanya untuk diskusi aja, sudah gitu. Sholat juga enggak gitu. Ini enggak lucu Pak ya, serius. Tak pikir mau lucu. Barangkali masih ada pertanyaan? Tampaknya tidak ada ya, karena Bang Andre sudah membawa keluar sesuatu, jadi pertanyaan sudah tertuju keluar semuanya ya. Ada pengumuman dari Pak Aiman, mana Pak Aiman? Ya, jalanin aja Pak. Nanti siang insya Allah ada pengajian gabungan IMCV dengan semua pengajian di Melbourne, tempatnya di Westlake Masjid ini. Insya Allah pada zuhur acaranya adalah pembicaranya dari Indonesia, Ustazah Irene Handono ya. Beliau itu dikenal dengan, kalau Indonesia setahu saya dulu adalah beliau itu mantan biarawati dari Katolik, ini yang kata Pak itu ya. Nanti mungkin beliau akan bercerita bagaimana Trinitas itu bingung, katanya pastornya bingung ya, sehingga beliau yang terbuka hatinya keluar dan sekarang menjadi ustadzah di Indonesia. Jadi insya Allah nanti pada zuhur bertempat di Masjid Westlake ini Ustazah Irene Handono dari Indonesia. Oh iya, silakan. Insya Allah tambahan pengumuman bahwa insya Allah pada akhir hari Minggu, hari April ya, insya Allah kita akan berpartisipasi di Indonesian Street Festival. Jadi semacam mungkin seperti festival Indonesia tapi diselenggarakan di Victoria Market hari Minggu ya. Insya Allah mulainya ada kegiatan jam 10 sampai jam 4. Nah teman-teman AMCV meminta bahwa kita khususnya dari Westall akan ikut berpartisipasi, yaitu jualan makanan ya. Nah, insya Allah kita udah coba menyusun kira-kira kita akan jualan apa. Insya Allah dari Westall akan mensupport jualan sate dan minuman. Nah, nanti ada beberapa ibu-ibu yang juga berpartisipasi untuk ikut jualan. Nah kita dalam proses untuk itu, jadi mohon partisipasinya. Insya Allah paling tidak kalau ya mungkin nanti bisa membantu juga dalam persiapannya dan juga dalam di pelaksanaannya, atau kalau misalnya tidak ada kesempatan ya mungkin datanglah pada hari H-nya. Jadi insya Allah nanti di Victoria Market hari tanggal 29 ya, 27 April ya. Saya lupa juga. Ada pengumumannya dari Tempel di situ ya. Hari Minggu ya sebenarnya. 29 April insya Allah di Victoria Market. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi kalau tidak membantu juga ikut membeli, datang sana untuk membeli Pak ya. Sampai cuci mata. Mengajak teman. Demikian tidak tunggu lagi. Kita akhiri kajian kita pada pagi ini. Terima kasih kepada ibu-ibu bapak yang sudah membawa makanan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh, mudah menjadi berkah bagi kita.
Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Rutin.